Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, jamaah taklim Jumat sore yang dirahmati oleh Allah, kita tentunya selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun di tengah-tengah krisis air yang melanda daerah kita, mungkin tidak semua ya, tapi hanya beberapa tempat termasuk Demak Kota ini juga krisis air ya. Dan kita tentu juga sudah berdoa kepada Allah agar segera didatangkan hujan begitu ya. Tapi Allah tentunya punya pertimbangan yang lain dan punya iradah yang lain, yang mungkin apa yang kita kendaki, yang kita berdoa itu tentu Allah tidak terus memberikan. Kadang doa kita ini Allah tetap mendengar doa kita. Ketika kita mengatakan Allahumma ya Allah, Rabbana ya Tuhan kami, kalau kita berdoa kan tadi itu nggih, mesti ada diawali dengan kita memanggil Allah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu pasti Allah menjawab ya, pasti Allah menjawab. Jadi ketika kita mengatakan ya Allah ya Tuhan kami, kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya, itu tentu Allah akan jawab, ya saya mendengar apa yang kau serukan ya. Maka kalau ada ayat yang mengatakan ud'uni astajib lakum, itu bukan berarti Allah tidak menjawab. Allah itu sudah menjawab kita ya. Mintalah, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan jawab. Allah sudah menjawab, hanya saja yang kita minta itu Allah lebih tahu ya. Di balik kemarau yang panjang ini pasti ada hikmah di sana, yang dimana Allah sendiri, yang hanya Allah sendiri yang tahu. Maka Bapak Ibu, ada satu hadis yang bagi kita ini menjadi peringatan ya, kita semuanya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ini sengaja kami kutip ini. Ma min da'in illa wa huwa baina ihda thalathin. Jadi tidak ada orang yang berdoa kecuali doanya itu di antara tiga. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu talabatuhu ya. Ada tiga kemungkinan ketika kita berdoa itu. Yang pertama adalah ada kalanya doanya itu segera dijawab oleh Allah sesuai dengan apa yang dia minta. Ya Allah, berikanlah aku kesehatan. Allah langsung memberikan juga. Ini yang kemungkinan pertama doa kita. Jadi kemungkinan yang pertama doa kita itu segera diijabah oleh Allah, segera
loloskan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaan kita. Tapi wa imma ayyudakhara lahu thawabuha. Kadangkala doa kita ini tidak segera dijabahkan oleh Allah, tidak segera diloloskan oleh Allah, tapi di sana ada maksud ayyudakhara lahu thawabuha, disimpan menjadi investasi daripada pahalanya. Sengaja Allah tidak meloloskan doa itu dengan segera, atau mungkin bahkan sampai orang itu wafat pun, meninggal pun, doa itu belum dikabulkan. Tapi kata Rasulullah, imma ayyudakhara lahu thawabuha, ada kalanya doa itu sengaja tidak dijabah oleh Allah. Karena apa? Dengan berdoa terus menerus walaupun tidak diijabahi, belum diloloskan, itu akan menjadi simpanan pahala bagi kita nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga, wa imma ayyusaffa, ya, wa imma ayyusaffa anhu minassu, dan ada kalanya Allah itu sengaja tidak meloloskan doa yang kita minta. Karena apa? Allah ingin mengalihkan kita dari perbuatan buruk, ya. Jadi kalau Allah itu belum mengabulkan doa kita, itu jangan suudzon kepada Allah, ya. Kita harus sadar, kadang ada ketika, apa kata Rasulullah, ada kemungkinan 3 ini yang kita minta. Ada kalanya diloloskan segera, ada kalanya justru itu nanti akan menjadi invest pahala kita di akhirat. Kemudian yang ketiga, Allah sengaja tidak menuruti permintaan kita karena Allah ingin mengalihkan agar kita tidak terjebak dalam keburukan. Maka di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, inna fi min ibadi man la yasruhu imanuhu illa bil ghina walau akfartuhu lakafar. Ini hadis yang lain mengatakan, sesungguhnya di antara hamba-hambaku itu ada orang yang la yasluhu imanuhu, imannya tidak akan menjadi baik kecuali dengan diberikan kekayaan, ya. Jadi di antara hamba-hamba Allah itu ada orang yang imannya menjadi baik kecuali diberi kekayaan, itu menjadi baik, ya. Tapi walau akfartuhu lakafaro, tapi kalau orang itu kami berikan kefakiran, nggak punya, ya, jadi orang yang nggak punya, dia akan kafir. Ini jadi orang itu bisa imannya baik manakala dia diberi kekayaan. Tapi umpama nih dicoba kekayaannya oleh Allah, diambil lagi oleh Allah, dia akan menjadi kufur. Lah, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Sebaliknya, kalau ada di antara hamba itu yang imannya tidak menjadi baik kecuali dengan diberi kefakiran, dijadikan oleh Allah menjadi orang yang fakir. Seandainya Allah itu memberikan kekayaan kepadanya di kehidupan dunia ini, dia pasti akan kufur. Mungkin dengan kekayaan orang sempat ibadah, isinya pokoknya berhambur-hambur, berfoya-foya dengan kekayaannya, dari tempat karaoke ke tempat karaoke, dari wanita ke wanita, dan selain sebagainya, nggak sempat beribadah. Bisa saja, maka dijadikan oleh Allah sebagai orang yang fakir. Kalau dia dijadikan oleh Allah, diberi oleh Allah sebagai orang yang kaya, maka dia akan kufur. Masih ada ini, hadisnya agak panjang ini. Wa inna min ibadi mayasluhu imanuhu illa bisaqam. Awas ini, hambaku, di antara hambaku itu imannya tidak menjadi baik kecuali dia harus diuji dengan sakit terus, ya.
walau ashahtuhu lakafaro, seandainya aku berikan dia sehat terus maka dia akan kufur. Sebaliknya ada orang yang hamba Allah yang diberi sakit, dia akan menjadi tambah imannya, tapi kalau diberikan sehat dia menjadi kufur. Kemudian sebaliknya ada di antara hambaku yang imannya menjadi baik, itu kalau dengan kondisi dia diberikan kondisi yang sehat, kalau Allah mencoba dia dengan rasa sakit, dia akan menjadi kufur. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Dua hadis ini kalau kita padukan, ya, ketika kita berdoa kepada Allah, tugas kita itu kan berdoa di samping ikhtiar kan, jangan lepas dari yang namanya doa, karena ayatnya tegas, ud'uni, mintalah kamu sekalian kepadaku. Allah menganjurkan kita itu berdoa. Bahkan di dalam hadis, kalau seorang hamba yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka itu dianggap hamba yang sombong. Jadi Allah itu suka kalau dimintai, Bu. Sebaliknya kita ya, kalau dimintai terus, apa yang terjadi? Wah, nyebeli, bendino jaluk, kan gitu kan, bendino nggatung. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah itu akan lebih suka kalau mendengar permintaan para hambanya. Maka dikatakan dalam riwayat hadis itu, kalau orang kok tidak mau berdoa, tidak mau minta kepada Allah, sombong dia, ya. Bapak Ibu sekalian, jadi dua hadis ini memberikan pembelajaran kepada kita agar ya tugas kita berdoa, ya doa saja. Kok orang diijabah oleh Allah, ya sudah doa terus saja, karena ada tiga kemungkinan tadi doa kita itu, ya. Jadi umpama dalam kondisi kita dicoba oleh Allah musim kemarau yang panjang ini, cari air susah dan sebagainya, ya udah berdoa terus saja sampai nanti Allah memberikan hujan. Ternyata sekarang sudah mulai tanda-tanda kan, ya, mungkin doanya orang banyak, hamba-hamba Allah yang masih saleh, hamba-hamba Allah yang masih imannya kuat, ini selalu memohon kepada Allah, sehingga mudah-mudahan kemarau ini tidak lama lagi berakhir dan diganti dengan diturunkan oleh Allah dengan hujan, ya. Tadi saya melihat di medsos itu Kedung Ompos sudah dibuka, ya, airnya sudah mulai mengalir ke Demak, arah Demak kan, ya. Jadi mudah-mudahan ini karunia Allah yang tentunya akan kita selalu syukuri. Dan sebenarnya kita ini harus bersyukur dalam segala hal, ya. Dicoba kemarau panjang ya tetap bersyukur, ora pernah godang dungone, ora pernah godang ngibadai, kan gitu kan. Walaupun dicoba dengan segala kesulitan, arep wudu harus mencari-cari, ya. Apalagi kalau sudah kena diare itu, waduh, wis ora ana banyu kena diare, wis pusing itu. Kadang-kadang menempa kesabaran kita, ya, gitu. Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa kami antarkan terkait dengan persoalan-persoalan yang sedang kita alami ini, agar kita tetap menjadi hamba Allah yang bersyukur dalam segala keadaan, dalam segala situasi, sehingga kita akan selalu diperhatikan oleh Allah dengan segala karunia-Nya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada hadis yang pertama, ya. Hadis yang pertama dari bab tahrimu zulmi wal amru biraddil madzalim, ya. Ini masuk pada hadis yang pertama. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Jabir radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ittaqudz zulma, ya, ittaqudz zulma,
takutlah kamu sekalian akan perbuatan zalim. Fa inna dzulma dzulumatu yaumal qiyamah, dzulumatun yaumal qiyamah. Karena apa? Karena sesungguhnya perbuatan zalim itu dzulumatun yaumal qiyamah, akan menyebabkan kegelapan di hari kiamat. Ya. Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Wattaqusyuha, dan takutlah kamu sekalian asyuha, akan perbuatan syuh niku kikir, bakhil. Ya, sebenarnya beda itu antara bakhil dengan, nanti dijelaskan dalam syarah hadis. Apa bedanya syuh dengan al-bakhil, asyuh dengan al-bakhil? Ya, tapi kalau kita maknai ya sama, kikir gitu ya. Wattaqusyuha, dan takutlah kamu sekalian akan perbuatan kikir. Fa inna syuha, karena sesungguhnya perbuatan kikir itu ahlaka, telah menghancurkan mangkana qablakum, orang-orang yang sebelum kamu sekalian, generasi yang sebelum kamu sekalian. Ya, jadi kikir itu menjadikan rusaknya umat dahulu itu akibat dia berlaku syuh. Kemudian hamalahum ala ansafaku dima'ahum, hamalahum, yang membawa mereka, ala ansafaku dima'ahum, ya, mereka mudah mengalirkan darah mereka. Nopo atyas, saling membunuh. Dengan perbuatan kikir menjadikan umat itu saling membunuh. Wastahallu maharimahum, dan mereka menghalalkan maharimahum, hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Ya. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya baca sekali lagi. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqu syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. Di sini syarahnya, ittaqu dzulma ay ijtanibu dzulmal ibad. Ya, jadi jauhilah dari kamu sekalian perbuatan aniaya kepada hamba-hamba yang lain. Ya. Maksudnya menjauhkan diri dari perbuatan zalim kepada orang lain, ya. Wa dzulmuha biman iha haqqaha. Jadi kezaliman itu bisa terjadi yaitu dengan menahan hak orang lain. Menahan hak orang lain seperti kemarin kita contohkan, ya. Haknya orang ini mestinya di posisi haknya dia sebagai orang yang benar, sebagai orang yang tidak dihukum, tapi malah terbalik. Nah, itu berarti memberikan hak pada orang lain yang bukan haknya. Maka di sini wadhulmuha biman iha haqqaha, ya, yaitu dengan mencegah, menahan haknya orang itu. Au i'anatiha ala ma'siyatillah wa ita'atiha fiha. Ini Bu, termasuk kemarin juga sudah tak sampaikan di keterangan ayat, ya. Itu sudah saya singgung itu. Ya. Atau
mengayomi atau menolong, membantu, ya, ala maksiatillah, perbuatan yang maksiat kepada Allah, itu termasuk zalim. Orang berbuat salah, kemudian kita ikut mendukung, membantu, ya, mensukseskan, ini nggak boleh, zalim masuk menurut penjelasan kitab ini. Wa itaatiha fiha, dan mentaati perbuatan zalim itu, ya, mentaati perbuatan maksiat itu, ya. Jadi tidak hanya sekedar dia langsung melakukan perbuatan aniaya kepada orang lain, tapi membantu orang lain yang berbuat zalim, itu termasuk zalim. Atau, ya, mengikuti orang lain berbuat zalim, itu juga termasuk zalim, walaupun kita tidak melaksanakan secara langsung, ya. Jadi ini persoalan zalim yang kemarin sudah dijelaskan dalam bahasa lughahnya atau bahasa istilahinya, ya, secara terminologi juga sudah dijelaskan, yaitu wad'u syai' ala fi ghairi mahalli, ya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Nah, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, ini dijelaskan dalam kitab ini. Qala al-qadiyat wa ala dhahirihi, jadi sesungguhnya perbuatan zalim itu akan bisa menyebabkan kegelapan nanti di yaumil akhir atau di hari kiamat, ya. Perbuatan zalim yang kita lakukan di dunia ini itu akan menjadikan kita nanti, perjalanan kita di akhirat itu menjadi gelap. Dzulumatu yaumal qiyamah. Ya, fayakunu zulumatin ala sahibihi la yahtadi ila yaumil qiyamati. Maka perbuatan zalim itu nanti akan menyebabkan kegelapan bagi pelakunya, la yahtadi ila yaumil qiyamah, yang tidak akan bisa memberikan petunjuk menuju ke yaumul qiyamah nanti, bisa babi dzulmihi fid dunya, disebabkan kezalimannya di dunia ini. Jadi maksudnya al-qadiyat tadi mengatakan wa ala dhahirihi, zalim yang ya secara jelas real dilaksanakan di dunia ini, nanti berakibat di akhirat kita nanti akan menjadi gelap. Kama annal mu'mina yas'a binurin wa musabbabun an imanihi fid dunya. Kenapa? Orang mukmin itu nanti, ya, yas'a binurin, dia selalu akan berjalan dengan dasar cahaya. Nanti di dalam hadis keduanya itu ada dikatakan, jadi orang mukmin itu nanti ketika di yaumul qiyamah nanti dia wajahnya terang, penuh dengan cahaya, jalan yang ditempuh pun juga jelas. Tapi beda dengan orang-orang yang tidak mukmin, orang-orang yang zalim, itu dia akan mengalami kegelapan. Maka di dalam ayat yang lain nanti ada orang itu protes kepada Allah, ya Allah, kenapa aku sekarang menjadi buta, padahal aku hidup di dunia dulu tidak buta. Itu kan ada ayat itu, ya. Jadi protes kepada Allah, kenapa hidup saya sekarang menjadi gelap, menjadi tidak melihat, menjadi buta, padahal dulu saya hidup di dunia itu tidak buta. Nah, ini akibat perbuatan zalim ini, Bapak Ibu sekalian. Maka fayakunu dzulumatin
ala sahibiha fayakunu, maka adalah kedaliman, ya, kedaliman itu menjadi zulumatin ala sahibih, akan mengakibatkan kegelapan-kegelapan bagi pelakunya, la yahtadi ila yaumal qiyamati bisababi dzulmihi fid dunya. Jadi semua itu disebabkan karena perbuatan aniayanya di dunia ini. Maka amit-amit, ya, naudzubillah, ya, memang nek wis diberikan amanah kepemimpinan, ya, kewenangan, tolonglah siapapun, entah itu mulai dari lurah sampai kepada presiden, ya, ketika sudah diberikan kewenangan oleh Allah, dikuasakan, dia mempunyai kewenangan untuk mengatur, maka jangan sekali-kali berbuat zalim, karena akibatnya seperti ini nanti. Jadi sebaliknya, kama annal mu'mina yas'a binurin wa musabbabun an imanihi fid dunya. Jadi beda dengan orang mukmin, dia nanti menuju akhirat, menuju yaumul qiyamah, dia itu akan dalam kondisi terang, ya. Karena apa? Ya, imannya di dunia ini. Akibat iman kita di dunia ini benar, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan yang mengingkari Allah, mendurkai Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang menyebabkan kita nanti perjalanan kita akan lancar. Maka kemarin, ya, digambarkan oleh Allah, oleh Rasulullah itu dalam hadis, nanti di hari mahsyar, ya, yaumul mahsyar, ketika orang itu harus melalui as-sirat, ya, itu ada yang digambarkan seperti kilat, ada yang digambarkan seperti angin, ada yang digambarkan seperti burung, bahkan ada yang digambarkan orang berangkang. Nah, itu semuanya karena apa? Tergantung amal di dunia. Kalau dia sering berbuat zalim, jelas akan gelap. Dia ndelok saja wis keder itu. Saking keder ya wis kecemplung kan. Gambaran kita kan gitu kan. Gambaran kita seperti itu. Tapi bagi orang yang beriman, karena amalnya itulah mengantarkan dia cepat sampai kepada tujuan, yaitu surga, jannatun naim. Bagi yang enggak amalnya baik, jelas dia akan tercerbur ke dalam neraka. Ya, ini dikuatkan di dalam satu ayat surat Al-Hadid ayat 12. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Orang-orang mukmin, wal mu'minuna wal mu'minat, gitu, ayat sebelumnya begitu. Ini disingkat, dipotong. Yas'a nuruhum, ya, baina aydihim wa bi aymanihim. Dia nanti, ya, di dunia ini juga orang-orang mukmin itu berjalan, berusaha di dunia ini penuh dengan pancaran cahaya iman, ya, baik itu di depannya maupun di samping kiri kanannya. Wabi aimanim dikatakan dengan samping kanannya, tapi artinya kiri kanan depan belakang semua dipancari dengan iman yang pas, iman yang benar. Jadi di akhirat pun juga gitu, karena dengan imannya yang benar, maka ketika perjalanan menuju tujuan di akhirat itu, Allah pun akan memberikan kemudahan. Aikila wa yahtamilu annadh-dhalimati huna asyada'id, ya. Jadi dari ayat ini digambarkan bahwa kezaliman itu adalah dosa yang dahsyat, ya, dosa yang berat. Wabi fassara qaulu ta'ala, dan dengan ini juga Allah qaulahu ta'ala, jadi ada satu penguatan penjelasan, yaitu dalam surah Al-An'am ayat 63. Qul may yunajjikum minadh-dhulumatil barri wal bahr, ya.
Ini peristiwa satu kaum yang ketika dalam perjalanan di lautan, ya, dia dikepung ombak, angin dahsyat dari segala penjuru, dan saat itu tidak ada yang diingat kecuali hanya Allah. Di manusia itu kalau sedang sompok lagi lah, mau seperti tadi hadis tadi, ya, ketika sehat kufur dia, ibadah orang nate, urip saenake dhewe, ya, wis sawayah-wayah karepku gitu ya. Lah Allah ingin menyadarkan dengan apa? Diberi sakit dia. Nah kadang-kadang Allah memberikan hidayah dari situ. Dengan diberikan Allah sakit, maka dia sadar. Contoh, ini banyak terjadi, ya. Orang yang tadinya ngerokoknya itu sudahlah sehari mungkin 3 bungkus habis itu sehari semalam. Allah menguji, mencoba dia dengan menimpakan musibah yang namanya sakit. Menurut dokter, sakitmu tidak akan bisa sembuh kalau panjenengan tidak bisa meninggalkan rokok, ya. Kata dokter loh, Pak. Nah, kalau barulah dia mengikuti apa kata dokter dan akhirnya tinggalkan yang namanya rokok. Ini kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika ada orang yang takdirkan oleh Allah, ya, dia bisa beriman manakala dia itu dalam kondisi sakit. Tadi hadis tadi, ya. Tapi kalau saya beri dia itu kesehatan, maka dia akan kufur. Maka umpama di antara kita ini diberi sakit oleh Allah kok enggak sembuh-sembuh, ya sudah diterima. Barangkali ini yang terbaik menurut Allah, ya ini. Makanya kita sabar itu kan. Nah, kalau diberi sehat ya gitu. Ketika kita diberi kesehatan itu Allah memberikan kesehatan kepada kita, kita menjadi orang yang beriman dengan baik. Tapi kalau seandainya Allah memberikan sakit, dia akan kufur. Sebaliknya dari tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang terkait dengan hadis yang pertama ini, baru sampai persoalan ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, ya. Baru sampai situ, belum wattaqus syuhha dan seterusnya. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat, ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan nanti kita sambung pada insyaallah Jumat yang akan datang kelengkapan daripada hadis yang sudah kita baca tadi untuk penjelasan dan keterangannya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.